pastor yang terhormat, seluruh keluarga Sabdi Barus dan Yeni Guru sendiri hendak mengantar memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga kita semua boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul bersama saudara dan saudari kita Sabdi Gregorius Barus dan Yeni Bibiana Barus Sembiring yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa, sangatlah berharga. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada kita semua, terutama bagi kita yang telah berkeluarga. Marilah kita menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Marilah kita mendukung mereka selalu. Saya sampaikan juga selamat datang kepada saudara-saudari yang tidak beragama Katolik yang mungkin hadir pada perayaan perkawinan ini. Kiranya kita juga sama-sama mendukung mereka ini. Tata cara perkawinan ini juga dilakukan dengan tata cara Gereja Katolik. Maka kami mohon dukungan, doa, dan ketenangan kita semua dalam perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudari, sekarang marilah kita mengenangkan kembali baptisan kita. Dengannya kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru. Sebagai putra dan putri dalam Kristus, marilah kita dengan rasa terima kasih menyadari segala rahmat yang telah kita terima di dalam kehidupan kita, agar kita tetap setia pada cinta kasih. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Kristus Yesus, dari lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja, mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Sabdi Gregorius Barus dan Yeni Bibiana Barus Sembiring bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu.
Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berilah kepada Sabdi Gregorius Barus dan Yeni Bibiana Boru Sembiring hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Berbahagialah yang mendiam di rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiam di rumah. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiam di rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di
sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagia Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk pada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia mengasuh dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia bersabda, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Mojojua. Selamat pagi. Menggo sarapan kirina ya. Udah sarapan kan? Pengantin udah sarapan? Belum? Bah, gimana nih kaling buba atau apa yang beru? Pengantin kenapa belum makan ini? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seperti biasanya, pastor bukan mengerjai ya, pastor bukan menghukum. Nah, pastor hanya mau mendengar dan mau tahu sedikit bagaimana awal pertemuan kalian. Karena itu, untuk mempelai silakan berdiri. Silakanlah kalian dulu berhadapan, saling menatap satu sama lain. Nah, janganlah kalian senyum-senyum. Nah, cobalah dulu dalam 10 detik saling melihat wajah kalian. Si cewek melihat wajah cowoknya, si cowok melihat wajah ceweknya. Oke, cukup. Tetap begitu ya. Nah, untuk si Sabdi Gregorius Barus, apa yang muncul dalam pikiran, dalam dirimu ketika kamu melihat kembali wajahnya si Yeni? Itu ada mic, jawab aja bang. Nah, apa yang muncul dalam waktu yang singkat ini? Gak ada pastor. Malu-malu dia. Apa yang muncul? Coba lah supaya dengar juga para umat yang hadir ini. Mik kita nggak hidup? Ah, hidup. Gak ada yang lucu pastor. Apa? Campur aduk yang muncul. Oke, si Yeni dulu kita tanya. Yeni, apa yang muncul dalam pikiranmu atau dalam dirimu ketika kamu melihat si Sabdi ini? Dengan berpakaian pakai jas, atau bisa dikatakan pakaian pangeran. Nah, apa yang muncul? Gak ada yang muncul. Oke, mungkin mereka malu-malu. Oke, menghadap ke altar. Kalian berdua, cukup apanya, saling berhadapan. Tapi tetap berdiri ya, kalian dua ya. Menghadap altar, oke. Sabdi Gregorius Barus dan Yeni Bibiana. Masih ingatnya awal pertama kali kalian bertemu di mana? Masih ingat di mana awal bertemu?
Di rumah siapa? Di rumah si Yeni, di rumah Kam atau rumah siapa? Atau di rumah mama, mami, rumah siapa? Di rumah? Di rumah mami sama mama, berarti di rumah si Yeni? Enggak. Rumah si Yeni. Jadi udah berapa tahun lah kalian menjalani masa pacaran atau saling mengenal antara satu dengan yang lain sehingga kalian memutuskan pada hari ini untuk membangun rumah tangga. Berapa tahun? Masih ingatnya kalian? Itu kenangan terindah loh. Berapa tahun ya ini? Udah bahaya kalian ini. Kenangan terindah pun gak kalian ingat. Berapa tahun? Hah? Setahun? 4 tahun? Belum setahun. Belum setahun. Belum setahun tetapi kalian sudah mempunyai tekad yang mulia dan kalian berani untuk memutuskan pada hari ini datang ke gereja untuk menerima sakramen perkawinan. Apa yang membuatmu Sabdi begitu yakin memilih Yeni ini? Dan kamu juga Yeni, apa yang membuatmu yakin menerima si Sabdi ini untuk menjadi suamimu? Sehingga kalian berani datang. Apa yang membuat kalian salah satu lo menjawab? Apa yang membuat yakin? Harus ada. Atau karena paksaannya, kalau paksaan untuk apa dilanjutkan? Karena kalau paksaan toh nanti di pertengahan hancur. Ada nanti masalah saling menyalahkan. Apa yang membuat kalian yakin? Antara salah satu lah kalian menjawab. Gak usah lah tahu kalian. Gak ada penilaian di sini. Apa yang membuat kalian yakin? Mana malu kalian? Si Yeni pun bisa menjawab. Si Sabdi pun bisa menjawab. Gak usah kalian takut. Apa yang membuat yakin? Itunya supaya tahu juga para keluarga yang hadir. Pastor juga tahu dan tahu nanti bertanggung jawab. Para saksi juga tahu nanti bertanggung jawab. Apa yang membuat kalian yakin? Apa yang membuat yakin? Terserah mau jawab apa. Yang penting itu kejujuran dari kalian. Gak usah kalian keringat dingin. Apa yang membuat kalian yakin? Terserah siapa mau jawab bisa. Jawab aja yang membuat yakin. Atau terlalu sulit? Pertanyaan pastor ini. Oke, kalau terlalu sulit, pastor bertanya yang satu lagi. Apa komitmen kalian berdua? Nah, apa komitmen kalian berdua? Sudah ada komitmen kalian kan dalam membangun rumah tangga yang baru ini? Apa komitmen kalian? Oke, nanti kalian pikirkanlah itu apa komitmen kalian supaya kalian bisa menjalani dengan baik rumah tangga kalian. Supaya kalian tahu apa tujuan kalian hidup berkeluarga. Dan mengapa kalian begitu berani, begitu datang ke sini untuk menerima sakramen perkawinan. Pastikan ada. Nah, supaya itu membantu kalian dalam menjalani rumah tangga kalian. Supaya ada pun nanti masalah yang kalian hadapi, yang kalian temui, bisa membantu kalian melewati itu semua. Karena jika hanya si Sabdi yang mempunyai komitmen, Yeni tidak, sama saja akan hancur.
Jika si ini mempunyai sabdi tidak, sama saja. Harus dua-dua kalian menentukan apa komitmen kalian. Saudara-saudariku yang terkasih, duduklah kalian duduk. Udah keringat dingin kalian berdua, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tadi kita telah mendengarkan bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga Injil. Mungkin sudah sering kita dengarkan ini, apalagi yang sudah berkeluarga. Mungkin kita telah bosan mendengarkannya. Bosan, tetapi yang menjadi permenungan. Apakah kebosanan yang kita rasakan itu juga kita rasakan dalam tindakan nyata yang kita lakukan? Atau kita hanya sekedar mendengar tetapi tidak menghidupinya, tidak melaksanakannya dalam kehidupan kita? Sama halnya seperti masa pacaran. Kita mungkin bisa merangkai kalimat-kalimat yang begitu indah, engkaulah bulanku, engkaulah bintangku. Tetapi ketika menikah 1 tahun, 2 tahun, yang terjadi engkaulah bulanku, engkaulah bintangku, gara-gara engkau hidupku sengsara. Jangan itu sampai terjadi. Hendaknya apa yang kalian hidupi ketika masa pacaran, apa yang kalian rasakan, itulah juga kalian pertahankan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, saya teringat akan satu keluarga yang berkata, "Pastor, menikah itu memang gampang, sangat gampang. Tetapi," ada kata tetapinya, "merawat dan menghidupinya itulah yang sangat sulit." Jadi mungkin satu hari ini kalian menjadi raja dan ratu. Tetapi apakah kalian siap untuk merawat, untuk menjalaninya sebagai suami istri? Apakah kalian sanggup menunjukkan teladan seperti keluarga kudus dari Nazaret? Itu yang harus kalian renungkan. Mengikuti tradisi Yahudi, Yesus melihat juga bahwa perkawinan itu merupakan persekutuan hidup antara 2 orang yang berbeda jenis kelaminnya. Sehingga mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Itulah tadi yang dikatakan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalian yang awalnya atau dulunya 2, sekarang menjadi 1. Abdi, apakah kamu sudah menemukan yang hilang dari dalam dirimu? Sudah. Apa yang hilang itu, Bang? Atau coba tanya apa? Bapak atau abang, apa yang hilang dulu dari dalam dirinya dan dia telah menemukannya? Atau dalam bacaan pertama tadi, apa yang kamu dengar? Dikatakan tadi bahwa tulang rusuk dari laki-laki itulah si Yeni tadi. Tulang rusukmu tadi yang hilang itu, itulah si Yeni tadi, Abdi. Jadi jika kamu telah menemukannya, rawatlah. Seperti kamu merawat dirimu, seperti kamu mencintai dirimu. Yang awalnya kalian 2 sekarang telah menjadi 1. Ciri lain dari perkawinan ialah tidak terceraikan oleh manusia. Di mana tadi Yesus menolak perceraian, walaupun hukum Taurat memperbolehkan adanya perceraian. Persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan itu harus dijaga dalam kesetiaan yang kokoh. Tidak ada alasan pun untuk bercerai. Tidak ada alasan berkata, "Pastor, dulunya dia cantik, tetapi setelah melahirkan anak kami enggak cantik lagi, enggak tahu lagi merawat diri. Dulunya si Sabdi ini baik, Pastor, tetapi ketika menikah 1 tahun, kerjanya sudah kekede, udah lupa pulang, udah lupakan istri dan anak." Jangan sampai itu yang terjadi. Yesus mengajarkan agar setiap orang memperoleh keselamatan yang kekal. Keselamatan itu
hanya ada pada Yesus sebagai jalan dan tujuan keselamatan. Setiap orang dipanggil untuk memperoleh keselamatan. Baik itu dari panggilan yang kita hidupi. Ada panggilan hidup berkeluarga, ada panggilan hidup selibat, yaitu para pastor, biarawan, biarawati. Sedangkan kalian memilih hidup berkeluarga. Cinta, kesetiaan, dan komitmen penting dalam diri seorang murid Yesus. Penting dalam diri kalian. Tuhan memanggil kita untuk setia dalam komitmen tersebut. Untuk setia akan iman kepercayaan kita. Ajaran gereja tentang kesucian perkawinan bersumber dari sabda Tuhan juga pada hari ini. Yang dikatakan tadi, apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Hidup berkeluarga adalah panggilan yang mulia. Panggilan yang mulia. Gereja menyadari martabat luhur perkawinan, maka perkawinan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ini yang perlu digarisbawahi. Perkawinan perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ini juga yang membuat banyak anak-anak muda di luar sana yang mengatakan, "Pastor, kenapa begitu sulit? Kenapa begitu ribet menikah dalam gereja Katolik? Banyak kali yang harus diikuti, banyak kursus, banyak pertemuan. Untuk apa?" Itu semua untuk membantu kita mempersiapkan diri kita. Itu utamanya. Karena menikah itu hanya sekali. Bukan berarti kamu bosan dengan istrimu kamu tinggalkan. Bukan berarti kamu bosan dengan suamimu kamu mencari yang lain. Karena itu, itulah yang harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Jadi jangan bersungut-sungut lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus juga almarhum mengatakan ketika audensi dipatikan bersama para keluarga yang telah menikah, yang mempunyai anak, yang sudah berkeluarga 10 tahun, 20 tahun. Ada juga yang mereka di mana juga di Eropa sana, mereka hidup serumah, sudah mempunyai anak, tetapi belum menerima sakramen perkawinan. Di mana Paus Fransiskus mengatakan, rawatlah dan cintailah rahmat Tuhan yang diberikan kepada kalian. Rawatlah dan cintailah. Siapa yang perlu dirawat? Siapa yang perlu dicintai? Di tengah-tengah keluarga pasti diberikan rahmat seorang anak. Rawatlah dan cintailah. Perkawinan juga kalian rawatlah dan rayakanlah jika mungkin harinya sudah sampai. Hari ulang tahun perkawinan. Itu perlu juga diingat. Supaya mengingatkan kalian. Di awal dari tujuan kalian. Supaya tidak mudah terceraikan. Supaya tidak mudah hancur. Itu yang perlu kalian lihat. Kalian juga pasti sudah mengetahui bagaimana merawat tanaman. Tahu kan Sabdi? Tahu kan menanamkan? Pernahnya kalian menanam bunga atau menanam sayur? Pernah? Aku tanya dulu yang sudah berkeluarga supaya mengingatkan kembali kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi. Tahu kalian kan bagaimana menanam sebuah tanaman? Apa yang pertama yang kalian persiapkan? Apa yang pertama yang kalian persiapkan? Bibit. Oke, ini yang perempuan yang jawab bibit ya. Yang laki-laki apa kalian persiapkan? Tanah. Iya. Apa yang dipersiapkan? Oke, kita luruskan. Atau kita kembangkan jawaban dari para wanita ini yang mewakili tadi satu ya, bibit.
Untuk apa kamu pilih bibit kalau tidak mempunyai tanah? Untuk apa? Di mana mau kalian tanam? Di tangan? Hah? Di saku kantong apa? Kantong baju? Di lemari? Yang perlu dipersiapkan yang pertama ialah ini dipikirkan tanah. Di mana harus ditanam? Setelah itu baru mencari bibit. Bibit mungkin yang paling bagus. Setelah itu pasti ada merawat, yaitu menyiram, memberi pupuk, memberi perhatian. Setelah itu di perjalanan pasti banyak hama yang akan mengganggu. Setelah itu pasti kita akan berinisiatif mencari pestisida. Bagaimana supaya tanaman saya ini tidak hancur. Begitu juga dalam perkawinan. Ketika di pertengahan kalian mengalami guncangan, mengalami masalah yang datang dari keluarga, bapak, mama, atau kaling bubu, ataupun teman-teman sepekerjaan, hendaknya kalian juga sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Begitulah merawat perkawinan tadi. Jangan langsung menghancurkan, jangan langsung menyerah. Harus selalu berusaha. Seperti ada juga lagu The Massive kalau nggak salah itu. Syukuri apa? Tahu kalian lagunya itu? Tahu kalian Sabdi dengan apa? Yeni lagunya itu. Nah, nanti setelah itu mungkin bisa kalian nyanyikan juga. Ketika kalian disuruh nyanyi dalam adat nanti bisa kalian nyanyikan. Supaya juga kalian bisa mensyukuri hidup. Begitu juga hidup adalah anugerah. Itu juga yang perlu kalian perhatikan. Cara merawat, ketika mengalami itu juga kita telah diberikan nanti ada kitab suci, ada salib, ada rosario. Saya tidak tahu apakah kalian mengingat apa tujuan dan makna dari barang deposi itu. Itu adalah bekal kalian. Kitab suci, sabda yang diberi kepada kalian. Supaya kalian hidup seturut Injilnya. Hidup seturut sabda Tuhan tadi. Sehingga kalian tidak hanya mengatakan sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Ada juga salib. Untuk mengingatkan, membantu kita akan siapa kita, berasal dari mana, dan apa yang harus kita lakukan. Dia berkorban, wafat di kayu salib karena cintanya yang begitu total kepada kita. Yaitu kasih agape, bukan kasih filial atau eros yang diberikan kepada kita. Dia memberikan dirinya secara total kepada kita. Tanpa beda-bedakan si A dan si B. Ada rosario. Membantu kita untuk berdoa. Memohon pertolongan dari Bunda Maria. Yang dimana juga dia bisa mengolah semua masalah yang dia terima. Kalau mungkin kita sebagai seorang ibu. Ketika seorang anak mengatakan, Ibu, tidak tahukah engkau bahwa saya harus berada di rumah Bapakku? Untuk apa kamu mencari saya? Pasti jika anak kalian berkata demikian, pasti udah kalian tampar. Pasti sudah kalian bilang anak kurang ajar. Tetapi Bunda Maria menunjukkan kerendahan hati. Bunda Maria tidak marah, tetapi dia mengolah. Begitu juga dia melihat anaknya disiksa, diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi dia bisa mengolah itu. Dia menemani mulai dari dilahirkan hingga wafat. Tempat pengaduan kalian kan? Bukan ke bapak,
mama, bukan ke Kaling Bubu. Kalau memang itu tidak bisa diselesaikan. Ada juga saksi yang telah dipilih. Siapa yang saksi di sini? Ada saksi juga yang akan bisa membantu kalian, mengarahkan kalian. Itu bukan asal dipilih. Jadi saksi, tugas kalian agak berat juga ya. Jadi bukan hanya sekedar tanda tangan, bukan hanya sekedar berkata aku saksi, tetapi kalian juga membantu mereka ini. Jadi semoga perkawinan keluarga yang akan kalian bangun menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kudus, yang menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kalian. Ingatlah selalu bahwa kalian bukan dua lagi, melainkan telah menjadi satu. Tidak ada yang bisa menceraikan kalian kecuali ajal menjemput. Amin. Saksi yang kami hormati, bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Umat berdiri. Saudara Sabdi Gregorius Barus dan Yeni Bibiana Berusembiring yang terkasih, kalian datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Sabdi Gregorius Barus dan Yeni Bibiana Berusembiring, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup kalian? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya?
Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Saudara-saudari, kita melanjutkan pemberkatan dan pengenaan cincin, juga akan memberkati kitab suci, salib dan rosario atau barang deposi yang lain. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Saudara Sabdi Gregorius Barus, terimalah ini cincin yang akan kamu pasangkan kepada mempelai perempuanmu. Ambil punya dia. Tahunya udah hafal kata kalimatnya belum? Nah. Supaya nggak terganggu bang ini pasang cincin. Ya, ini mempelai laki-laki. Kamu pasang lagi dari manusia ini. Terimalah cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kenakanlah cincin ini kepada mempelai laki-laki. Amin. Sekarang marilah kita mohon berkat atas kitab suci dan barang deposi lainnya. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib, patung Bunda Maria dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengikatkan mereka akan kasih-Mu. Dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Sabdi dan Yeni, kalian terimalah kitab suci, salib, patung Bunda Maria ini sebagai bekal dalam kehidupan keluarga kalian. Oke. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan Cinta Sabdi Gregorius Barus dan Yeni Bibiana Berus Sembiring. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa permohonan kita. Semoga Sabdi Barus dan Yeni Berus Sembiring yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berubah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, utuslah roh cintamu atas pasangan ini, Sabdi Gregorius Barus dan Yeni Bibiana Berus Sembiring, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Janganlah biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka, Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah kami percaya bahwa Engkau selalu setia memberkati mereka. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.